sih artinya? Ini artinya sesuatu yang bisa kita terima. Sesuatu yang bisa kita terima. Kemudian kewajiban artinya sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, dibuka halaman 16 ya. Halaman 16, langsung kita masuk ke contoh saja ya, biar lebih mudah. Nah, yang nomor 1, mendapatkan rumah yang bersih dan rapi itu apa? Wah, saya kan anaknya orang tua saya. Berarti kalau mendapatkan rumah yang bersih dan rapi itu apa? Itu masuk yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. Ini kan sesuatu yang bisa kita terima ya. Dari siapa berarti yang nomor 2? Dari orang tua, dari guru. Kita berhak mendapat perlindungan dari orang tua, berhak mendapat kasih sayang dari guru, berhak mendapat penghargaan dari teman. Maksudnya penghargaan itu kita itu sesama teman gak diejek ya. Terus kemudian yang nomor 2 jawabannya hak juga ya. Kemudian yang nomor 3, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Nah, bersyukur ini kewajiban apa hak? Bersyukur itu kewajiban. Kenapa bersyukur kok kewajiban? Karena dalam agama juga sudah ada orang yang bersyukur maka nikmatnya akan ditambah. Jadi misal nih nomor 3 ya, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Kalau misalkan orang itu mengeluh, aduh rumah aku kurang besar, kurang luas, halamannya kecil. Nah, itu kurang bersyukur namanya. Kenapa? Karena belum tahu rasanya orang yang nggak punya rumah, tinggal di bawah jembatan, nggak punya rumah, bawa karung ke sana sini, yang nggak pernah ganti baju, tidur di emperan kalau malam, dingin. Nah, seberapapun yang kita punya, kita harus bersyukur. Karena Allah senang dengan orang yang bersyukur. Jadi bersyukur termasuk dalam kewajiban. Kemudian yang nomor 4. Nomor 4, membantu merapikan dan menata rumah. Karena kita tinggal di rumah, wujud dari rasa syukur itu juga termasuk membantu merapikan dan menata rumah. Bukan, saya bersyukur kok, syukur aku tinggal di sini, syukur gitu, bukan ya. Tapi perwujudan rasa syukur maksudnya itu kita harus bantu ibu nyapu. Bersyukur aku punya rumah, jadi aku harus bantu orang tua biar rumahku bersih. Biar seberapapun rumah saya, tapi yang penting saya nyaman di sini karena saya membantu orang tua juga. Nah, ini nomor 4, kewajiban. Kemudian yang nomor 5. Nomor 5, menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Sama ya, wujud dari kita bersyukur itu kan melakukan sesuatu dengan senang hati juga ya. Jadi menjaga kebersihan juga termasuk kewajiban, perwujudan syukur juga. Kemudian yang nomor 6, diperlakukan dengan lembut dan sopan. Ini termasuk hak ya. Karena anak itu harus diperlakukan dengan lembut dan sopan ya oleh orang tua. Anak itu kan amanah
kan ya. Jadi harus diperlakukan dengan lembut dan sopan. Makanya kan banyak kasus yang di berita-berita ada orang penelantaran anak kecil, orang tuanya kan pasti ditangkap karena ditelantarkan. Itu maksudnya nggak dikasih makan, nggak diajakin belajar, terus nggak dilindungi. Beda dengan misalkan dipaksa tidur siang, ayo tidur. Awalnya mungkin orang tua itu udah halus, ayo tidur. Nah, anaknya itu biasanya nggak mau tidur. Akhirnya orang tuanya ngomongnya agak keras, terus nangis, nggak mau tidur. Itu bukan karena nggak sayang ya, tapi karena saking sayangnya sama anaknya biar nggak sakit. Sama juga dimarahin waktu dibelajarin. Ayah nih, katanya kan aku itu berhak dapat perlakuan yang lembut dan sopan, tapi kok aku dimarahin kalau lagi belajar? Ya karena waktu belajar kurang nurut. Nah, kalau orang tuanya nggak mau ngajak belajar, baru itu namanya malah nggak diberi kasih sayang sama orang tua, gitu ya. Jadi biar kalian itu diperlakukan dengan lembut dan sopan, orang tua cukup satu kali ngomong langsung dilaksanakan ya. Misalkan, ayo bobok siang, nanti sore ngaji, langsung dilaksanakan, langsung tidur ya. Jangan kebanyakan alasan karena itu bentuk kasih sayang orang tua. Kemudian ayo belajar, keluarkan bukunya, jangan mules terus, mules nanti orang tuanya ikutan mules. Sumpah kasihan orang tua kerja capek, cari uang tuh kan capek ya, nggak mungkin cari uang nggak capek. Nah itu udah capek ya, anaknya disuruh belajar nggak mau, padahal orang tua cari kerja itu kan buat anaknya biar lebih pinter gitu kan. Nah disuruh belajar nggak mau ya dimarahin. Jadi yang nomor 7 itu tadi, yang nomor 6 ya. Terus yang nomor 7, saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai, itu kewajiban. Ini sudah jelas ya. Ini sudah jelas. Kalau kita sayang sama orang lain juga sayang sama kita. Itu udah jelas. Misalkan nih, sama teman, kalian nggak bisa menghargai, kalian ngatain temannya. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena teman kita itu sangat berharga buat orang tuanya. Kalau kalian ngatain atau jelek-jelekin, nolokin, ngejek, itu sama aja menyakiti hati orang tuanya. Semua anak di dunia ini kalau disekolahin orang tuanya, diberi makan, itu namanya disayangi sama orang tua ya. Kemudian kalian juga sama. Kalau kalian dikatain sama anak lain, pasti orang tua kalian juga sedih. Aduh, anakku kok dikatain ya sama orang lain. Pasti kayak gitu. Jadi, teman kita itu juga berharga buat orang tuanya. Sama seperti kita berharga buat orang tua kita. Jadi, hati-hati ya, jaga mulut ya, nggak boleh ngatain orang lain. Harus menghargai, itu kewajiban. Bagaimanapun teman kita harus menghargai. Kalau teman ada salah, kita juga harus membicarakan dengan yang halus, yang sopan. Jangan langsung dikatain, Bu, ini loh Bu kayak gini. Jangan ya, kasihan ya. Sama-sama jadi anak yang dicintai keluarganya, sama-sama berharganya untuk ayah ibunya, ngerti ya? Kemudian nomor 8. Mendapatkan kedamaian dan kenyamanan tinggal di rumah. Ini sama seperti ini hak. Nah, ini sama yang nomor 6. Mendapatkan kedamaian dan kenyamanan tinggal di rumah. Ini sebenarnya tergantung bagaimana kita kepada orang tua juga. Kalau kita disuruhnya cepat, ayo belajar nak, ayo gantengku belajar ya, kita langsung berdiri, langsung ambil buku, belajar. Kalau nggak ngerti nanya, itu pasti orang tua senang sama kita, pasti kita nyaman dan main. Tapi kalau kita disuruh udah lembut nih sama orang tua, ayo anakku ganteng belajar yuk, masih main-main muter-muter, pasti orang tuanya ngomongnya langsung kan,
Jadi yang nomor 8 ini juga kita harus kewajibannya nurut sama orang tua, baru kita mendapatkan hak, mendapatkan kedamaian dan kenyamanan. Sekian materi dari Ibu, apabila ada kesalahan mohon maaf ya.